Itu tindakan yang luar biasa bodoh. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. The Magic of Reality, karangan Richard Dawkins. Bab 12. Apa itu keajaiban? Subbab, cara yang bagus untuk memikirkan keajaiban. Ada seorang pemikir Skotlandia terkenal pada abad ke-18 bernama David Hume yang menyampaikan pendapat cerdas mengenai keajaiban. Dia mulai dengan mendefinisikan keajaiban sebagai transgresi atau pelanggaran hukum alam, berjalan di atas air atau mengubah air menjadi anggur, menghentikan atau membuat jam berjalan kembali semata dengan kekuatan pikiran, atau mengubah katak menjadi pangeran adalah contoh-contoh bagus pelanggaran hukum alam. Keajaiban seperti itu akan sangat mengganggu bagi sains karena alasan-alasan yang saya jabarkan di bab mengenai sihir mengganggu bila memang B terjadi. Jadi, bagaimana seharusnya kita menanggapi kisah-kisah tentang mujizat? Inilah pertanyaan yang dikulik David Hume. Dan jawabannya adalah poin cerdas yang saya singgung sebelumnya. Bila Anda ingin tahu kata-kata Hume sebenarnya, ini dia. Namun Anda harus ingat bahwa dia menuliskannya 2 abad lalu. Gaya bahasa Inggris telah berubah sejak saat itu. Tidak ada kesaksian yang cukup untuk memantapkan keajaiban, terkecuali kesaksian itu tergolong jenis yang kepalsuannya lebih merupakan keajaiban daripada fakta kesaksian itu. Coba mantapkan. Coba saya jabarkan poin Hume dalam kata-kata lain. Bila John menuturkan kisah tentang keajaiban kepada Anda hanya bisa mempercayainya jika lebih tak masuk akal apabila keajaiban tersebut ternyata bohong atau salah atau hanya ilusi. Misalnya, Anda mungkin mengatakan, saya percaya John segenap jiwa raga, dia tidak pernah berbohong, ajaib betul. Bila John sampai berbohong, itu boleh-boleh saja. Namun Hume akan mengatakan sesuatu seperti ini, betapapun kecilnya kemungkinan John berbohong, apakah betul-betul lebih kecil kemungkinannya daripada keajaiban yang kata John dia lihat? Anggaplah John mengaku dia melihat sapi melompati bulan. Tidak peduli seberapa bisa dipercaya dan jujurnya John biasanya. Gagasan bahwa dia berbohong atau semata berhalusinasi tidak seajaib sapi yang secara harfiah melompati bulan. Jadi, Anda seharusnya condong ke penjelasan bahwa John berbohong atau keliru. Itu contoh yang ekstrim dan khayali. Mari ambil contoh sesuatu yang betul-betul terjadi untuk melihat bagaimana gagasan Hume dipraktikkan. Pada tahun 1917, 2 anak Inggris yang bersepupu bernama Francis Griffiths dan Elsie Fried memotret apa yang mereka sebut merupakan peri. Di atas ada salah satu foto mereka menunjukkan Els berpose bersama peri-perinya. Anda mungkin berpikir foto itu kelihatannya jelas betul bohongnya. Namun pada saat itu, ketika fotografi masih merupakan hal baru, bahkan pengarang tenar Sir Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes yang terkenal tak bisa ditipu, termakan oleh tipuannya itu. Dan demikian pula cukup banyak orang lainnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Franz dan Els sudah lanjut usia, mereka pun membuka rahasia dan mengaku bahwa peri-peri itu terbuat dari potongan karton. Namun marilah kita berpikir seperti Hume dan menentukan mengapa Conan Doyle dan orang-orang lain seharusnya tidak perlu sampai termakan tipuan seperti itu. Mana di antara 2 kemungkinan ini yang lebih ajaib seandainya benar? Pertama, benar-benar ada peri, orang-orang bertubuh kecil dan bersayap, berterbangan di antara bebungaan. 2. Elsie dan Francis mengarang-ngarang saja.
dan membuat foto-foto palsu itu. Tidak susah kan? Anak-anak berpura-pura sepanjang waktu, dan berpura-pura begitu mudah dilakukan. Bahkan kalaupun berpura-pura itu susah, bahkan kalaupun Anda rasa Anda sangat kenal Elsie dan Francis, dan mereka selama ini selalu jujur, tidak akan pernah berpikir untuk menipu. Bahkan kalaupun kedua gadis itu telah diberi obat yang bisa membuat mereka berkata jujur dan berhasil lolos melalui uji pendeteksi kebohongan, bahkan kalaupun semua itu berarti sungguh ajaib bila keduanya berbohong, apa yang akan dikatakan Hume? Dia akan berkata, keajaiban mereka berbohong masih merupakan keajaiban yang lebih kecil daripada bila peri-peri yang mereka coba tunjukkan itu benar-benar ada. Elsie dan Francis tidak menyebabkan bahaya gawat apa-apa dengan tipuan mereka, dan bahkan sebenarnya lucu juga karena mereka berhasil membodohi Conan Doyle yang hebat. Namun tipu-tipuan semacam itu oleh anak-anak muda terkadang bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Itu ungkapan halusnya. Pada abad ke-17 di desa di New England bernama Salem, sekelompok gadis muda menjadi terobsesi secara histeris terhadap tukang tenun dan mulai membayangkan atau mengarang-arang berbagai macam hal yang sayangnya dipercayai oleh orang-orang dewasa dalam masyarakat mereka yang amat percaya tahayul. Banyak perempuan yang lebih tua dan juga sejumlah laki-laki dituduh sebagai tukang tenun yang berkelompok dengan iblis dan memanterai gadis-gadis itu yang mengatakan mereka pernah melihat orang-orang yang dituduh itu terbang di udara atau melakukan hal-hal aneh lain yang dipercaya luas dilakukan tukang tenun. Akibatnya sangatlah gawat. Kesaksian gadis-gadis itu nyaris 20 orang digantung. Seorang laki-laki bahkan berdasarkan perintah resmi digencet di bawah batu. Kejadian mengerikan yang menimpa seorang yang tidak bersalah semata gara-gara sekelompok gadis mengarang-arang cerita mengenai dia. Tak pelak lagi, saya bertanya-tanya mengapa gadis-gadis melakukan hal itu. Apakah mereka mencoba membuat sesamanya terkesan? Apakah kelakuan mereka itu agak mirip dengan penindasan lewat internet keji pada masa kini melalui surat elektronik dan situs-situs jejaring sosial? Ataukah mereka betul-betul mempercayai cerita bohong mereka sendiri? Mari kembali lagi ke kisah-kisah mengenai keajaiban secara umum dan bagaimana bermulanya. Barangkali contoh paling terkenal gadis-gadis yang mengatakan hal-hal aneh dan malah dipercayai adalah apa yang katanya adalah mujizat di Fatima pada tahun 1917 di Fatima, Portugal. Seorang gadis pengembala berusia 10 tahun bernama Lucia ditemani dua sepupunya kecil, Francisco dan Jacinta, mengaku melihat penampakan di atas bukit. Ketiga anak itu mengatakan bukit itu dikunjungi seorang perempuan bernama Perawan Maria yang walaupun sudah lama meninggal dunia telah menjadi semacam dewi agama lokal. Menurut Lucia, arwah Maria berbicara kepadanya dan memberitahukan kepadanya dan kedua anak lain bahwa dia akan terus kembali pada tanggal 13 setiap bulan sampai 13 Oktober ketika dia akan menghadirkan mujizat untuk membuktikan bahwa dia betul-betul perawan Maria. Desas-desus mengenai mujizat yang ditunggu-tunggu itu menyebar ke seluruh Portugal, dan pada hari yang ditetapkan itu kerumunan raksasa yang terjadi atas lebih dari 70.000 orang konon berkumpul di tempat tersebut. Mujizat itu ketika terjadi melibatkan matahari. Tuturan-tuturan tentang apa yang tepatnya terjadi pada matahari berbeda-beda. Sebagian saksi mata berkata matahari tampak menari-nari, bagi yang lain berputar-putar bagaikan roda Santa Catarina. Klaim yang paling dramatis adalah matahari seolah melepaskan diri dari langit dan menghujam ke arah orang banyak yang ketakutan.
Tepat ketika seolah bola api itu nyaris menimpa dan menghancurkan mereka, mujizat itu berhenti dan matahari kembali ke tempatnya yang normal di langit, bersinar damai seperti biasa. Nah, menurut kita, apa yang sebenarnya terjadi? Betulkah ada mujizat di Fatima? Betulkah arwah Maria benar-benar muncul? Untungnya, Maria tidak terlihat oleh siapapun kecuali Lucia dan kedua sepupunya. Jadi bagian cerita itu tidak perlu kita pertimbangkan dengan serius. Namun mukjizat matahari yang bergerak itu konon disaksikan oleh 70.000 orang. Jadi apa yang bisa kita katakan soal itu? Apakah matahari betul-betul bergerak ataukah bumi bergerak relatif terhadapnya sehingga matahari seolah-olah bergerak? Marilah kita berpikir seperti Hume. Ada 3 kemungkinan untuk ditelaah. 1. Matahari betul-betul bergerak di langit dan jatuh menghujam ke arah kerumunan yang ketakutan sebelum kembali ke posisinya semula. 2. Matahari maupun bumi tidak ada yang bergerak dan 70.000 orang secara bersamaan mengalami halusinasi. 3. Tidak ada apapun yang terjadi dan keseluruhan insiden itu dilaporkan dengan keliru, dibesar-besarkan atau semata dikarang-karang. Mana di antara kemungkinan-kemungkinan itu yang menurut Anda paling masuk akal? Ketiganya tampak mustahil, namun jelas kemungkinan 3 adalah yang paling tidak berlebihan, yang paling tidak pantas disebut mujizat. Untuk menerima kemungkinan 3, kita harus percaya bahwa ada seseorang yang berbohong melaporkan bahwa 70.000 orang melihat matahari bergerak, dan kebohongan itu diulang-ulang dan dibesarkan seperti legenda urban populer manapun yang berterbaran di internet kini. Kemungkinan 2 lebih mustahil lagi. Kita harus percaya bahwa 70.000 orang secara bersamaan mengalami halusinasi yang melibatkan matahari. Agak berlebihan, namun bagaimanapun tampaknya kecil kemungkinannya. Nyaris sebagai mujizat, kemungkinan 2 tetap saja jauh lebih kecil keajaibannya daripada kemungkinan 1. Matahari terlihat di semua tempat yang masih siang di separuh dunia, bukan hanya di satu kota Portugal. Bila betul matahari bergerak, jutaan orang di seluruh belahan dunia itu, bukan hanya di Fatima, pastilah sudah ketakutan setengah mati. Sebenarnya, kemustahil kemungkinan 1 lebih daripada itu. Bila matahari betul-betul telah bergerak dengan kecepatan yang dilaporkan, jatuh menghujam ke arah kerumunan, atau bila terjadi sesuatu yang cukup mengubah perputaran bumi sehingga seolah-olah matahari bergerak dengan kecepatan sedahsyat itu, pastilah kita sudah mengalami bencana. Entah itu bumi terlontar dari orbitnya dan kini merupakan batu dingin tanpa kehidupan yang melesat dalam kekosongan yang gelap, atau kita terhempas ke matahari dan terpanggang matang. Ingatlah dari bab 5 bahwa bumi berputar pada kecepatan beratus-ratus kilometer per jam, namun pergerakan matahari tetap saja terlalu lambat untuk kita lihat, sebab letaknya sangatlah jauh. Bila matahari dan bumi mendadak bergerak relatif terhadap satu sama lain dengan cukup cepat sehingga kerumunan orang bisa melihat matahari jatuh menghujam ke arah mereka, pergerakan yang sesungguhnya pastilah ribuan kali lebih cepat daripada biasanya, dan itu benar-benar berarti kiamat. Katanya, Lucia meminta hadirin untuk menatap ke matahari. Itu tindakan yang luar biasa bodoh. Sebenarnya, sebab bisa merusak mata secara permanen. Memandang langsung matahari juga bisa memicu halusinasi, seolah matahari bergerak di langit. Bahkan bila hanya satu orang berhalusinasi atau berbohong melihat matahari bergerak dan memberitahu kepada seorang lain, yang memberitahukan kepada seorang lain, yang memberitahukan kepada banyak orang lain, yang masing-masing memberitahukan kepada banyak orang lain, itu sudah cukup untuk memulai rumor laris. Pada akhirnya, salah satu orang yang mendengar rumor itu akan menuliskannya. Namun Hume tak mempersalahkan apakah itu sesungguhnya terjadi atau bukan. Yang penting adalah
Sebagaimanapun, mustahil atau tidak 70.000 saksi mata bisa salah. Itu masih jauh kalah mustahil daripada matahari bergerak seperti yang dijabarkan. Hume tidak belak-belakan mengatakan keajaiban itu mustahil. Dia hanya meminta kita memikirkan mujizat sebagai suatu peristiwa yang kecil kemungkinannya. Peristiwa yang kemungkinan kecilnya bisa diperkirakan. Perkiraan itu tidak harus pasti. Cukuplah bahwa kemungkinan keajaiban yang konon terjadi bisa ditempatkan secara kasar di semacam skala dan kemudian dibandingkan dengan alternatifnya, misalnya halusinasi atau kebohongan. Bersambung ke bab 12 sampai penutup. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.